COVID-19 seperti wabah virus corona yang sedang melanda Cina. Namun dalam hal ini pemerintah tidak diam saja. Banyak upaya yang dilakukan. Virus COVID-19 bisa dilakukan dengan beberapa cara. Faktanya, COVID-19 tidak dapat Pemaparan singkat kondisi COVID-19 di Depok dan Bekasi. Himbauan physical distancing, jaga jarak sosial dan fisik terus digemakan oleh pemerintah. Berbagai upaya untuk menekankan penyebaran virus COVID-19 terus dilakukan. Berbagai kebijakan yang telah diterbitkan dengan adanya surat edaran wali kota telah disosialisasikan kepada masyarakat. Penyemprotan disinfektan hingga tingkat RW terus dilakukan, menyediakan berbagai alat kesehatan, APD, dan ruang isolasi tambahan bagi pasien yang terpapar virus COVID-19. Namun, hal demikian tidak akan berpengaruh signifikan ketika kesadaran untuk pencegahan COVID-19 tidak dimulai dari masyarakat. Baik, setelah saya menjelaskan pemaparan secara singkatnya, selanjutnya bisa kita lihat perkembangan COVID-19 di Kota Depok. Nah, ini updatean terkini COVID-19 di Kota Depok pada hari Minggu, tanggal 10 Mei 2020. Nah, bisa kita lihat di Kota Bekasi, updatean terkini hari Senin, tanggal 11 2020. Mengapa isu lingkungan ini penting untuk dijadikan konten? Yang pertama, pengetahuan ini perlu disebarkan agar kita dapat membantu pemutusan rantai penyebaran virus corona. Dan yang kedua, agar masyarakat tahu ketika mereka mendapat suatu berita, tahu nilai atau tahu kualitas dari suatu berita yang mereka peroleh, apakah berita ini hoax ataukah berita ini valid, berita yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena ketika wabah melanda negeri ini, ada saja oknum yang tidak bertanggung jawab dalam membuat dan termasuk juga dalam menyebarkan berita hoax. Maka dari itu, kita perlu mengedukasi masyarakat, salah satunya dengan membuat video berkonten atau video yang berisikan pengetahuan tentang COVID-19. Bagaimana isu dapat terjadi? Virus corona diduga berasal dari pasar daging di Wuhan. Laporan awal menyebutkan bahwa virus corona berasal dari ular yang masih hidup. Kemudian, selama lebih dari 30 tahun terakhir ini terjadi peningkatan wabah, sama halnya seperti wabah virus corona yang sedang melanda Cina dan sampai bisa menyebar ke belahan dunia saat ini. Mengapa? Satu fakta yang jelas. Apa itu? Apakah teman-teman tahu? Ya, saya bisa mendengarnya dari sini. Satu fakta yang jelas yakni manusia bertambah banyak. Saat ini populasi global kira-kira mencapai 7,7 miliar jiwa. Kemudian mobilitas manusia yang lebih cepat menggunakan transportasi pesawat sekitar 4,5 miliar per tahun dan didukung oleh pola konsumsi hewan termasuk binatang liar adalah faktor-faktor penunjang tersebarnya virus. Lebih banyak orang yang berada di tempat sempit berarti memperbesar resiko terpapar dari patogen yang dapat menyebabkan penyakit. Virus corona yang berasal dari Wuhan ini disebarkan
antar manusia melalui cairan yang keluar ketika ia bersin atau batuk. Virus ini dapat disebarkan ketika orang berdekatan satu sama lain. Melalui pesawat, kereta, dan mobil, virus dapat menyebar dengan begitu cepat ke belahan dunia kurang dari sehari. Seperti yang kita ketahui bahwa Wuhan adalah stasiun utama kereta cepat di Cina, dan virus corona ini terjadi menjelang peristiwa terbesar di sepanjang sejarah manusia, yakni migrasi yang akan dilakukan oleh kurang lebih 3 miliar jiwa yang akan melakukan perjalanan ke Cina. Wow, untuk apa mereka migran ke Cina? Jadi seperti itu cara penyebaran atau isu lingkungan dapat terjadi. Untuk melakukan pencegahan penyebaran virus COVID-19 bisa dilakukan dengan beberapa cara, seperti yang pertama, dengan mencuci tangan dengan baik dan benar menggunakan sabun selama 20 detik. Cara yang kedua, dengan menggunakan masker. Tetapi harus dicatat ya, bagi kalian yang menggunakan masker kain, penggunaan masker kain tidak boleh lebih dari 4 jam. Cara yang ketiga, dengan menjaga daya tahan tubuh. Caranya yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sehat seperti sayur, telur, ikan, susu, serta makanan-makanan lain yang bergizi dan sehat. Nah, selain mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sehat, bisa dilakukan dengan rutin berolahraga serta istirahat yang teratur. Cara yang keempat, dengan tidak bepergian ke daerah yang terjangkit serta melakukan physical distancing dengan jarak minimal 1 meter. Dalam hal ini, pemerintah tidak diam saja. Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya kebijakan social distancing. Nah, tapi dengan adanya social distancing, adanya larangan-larangan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, sosial, dan ekonomi. Mengapa bisa begitu? Dalam pendidikan kita tahu, ada kegiatan belajar dan mengajar. Dan dalam kegiatan belajar mengajar tersebut, adanya sosialisasi yang dilakukan di kelas masing-masing sekolah. Kita tahu sendiri social distancing itu kita dilarang berkerumun sebanyak 5 orang. Oleh karena itu, kegiatan belajar mengajar dilakukan di rumah saja. Apakah bisa? Ya, adanya platform-platform yang mendukung untuk kegiatan belajar mengajar di rumah saja itu. Lalu, kegiatan ibadah. Kegiatan ibadah yang dimaksud ini yaitu mereka yang melakukan ibadah di tempat ibadah, seperti di masjid untuk umat muslim, seperti sholat Jumat dan sholat berjamaah lainnya. Saya sendiri sudah merasakannya. Sudah beberapa kali saya tidak melaksanakan sholat Jumat dan diganti dengan sholat zuhur di rumah. Ini juga berlaku untuk umat agama lainnya, mereka yang biasa melakukan ibadah di tempat ibadah. Sesuai dengan fatwa ulama yang menyarankan kepada umat muslim supaya melakukan ibadah di rumah saja. Kemudian kegiatan sosial budaya seperti pameran, seni, lalu konser musik atau yang lainnya. Mereka yang sudah menjadwalkan tanggal untuk melaksanakan kegiatan tersebut terpaksa diundur ataupun batal. Ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah, yaitu social distancing. Kemudian pemerintahan, balai pertemuan, tempat olahraga juga terkena. Tetapi yang saya lihat, untuk pemerintahan yang melayani sosial, mereka tetap buka, akan tetapi dengan aturan-aturan tertentu untuk mencegah penularan COVID-19 ini. Dan yang tadi transportasi, mereka boleh membawa penumpang tetapi setengahnya dari yang biasanya. Juga di titik-titik data tertentu mereka akan selalu diperiksa oleh petugas supaya mereka menaati peraturan yang ada dan supaya penularan ini tidak terjadi. Kita sebagai masyarakat sudah sepatutnya menaati anjuran dari pemerintah. Ini dalam upaya mencegah penularan COVID-19. Dan semoga kedepannya COVID-19 ini tidak mewabah lagi di Indonesia. Mitos-mitos tentang virus corona. Kamu tahu nggak gimana caranya biar nggak kena virus corona? Hah? Gimana caranya? Nih, alkohol. Biar nanti kamu nggak kena virus corona. Ini,
Yaudah deh, aku coba. Kamu kenapa? Faktanya, jika kita minum beralkohol, tidak akan melindungi diri kita dari infeksi COVID-19, tetapi akan merusak kesehatan bagi tubuh kita, terutama jika kita mengkonsumsinya secara berlebihan. Faktanya, COVID-19 tidak dapat disebarkan melalui gigitan nyamuk, tetapi virus hanya bisa disebarkan melalui pasien yang terinfeksi COVID-19, sedangkan gigitan nyamuk hanya bisa menyebarkan bakteri. Faktanya, virus COVID-19 tidak dapat disebarkan melalui jaringan telepon atau radio. Virus COVID-19 dapat disebarkan melalui cairan pernafasan yang dikeluarkan oleh penderita COVID-19 melalui batuk atau bersin. Orang lain juga dapat terinfeksi COVID-19 jika mereka menyentuh bagian yang terkontaminasi dan dapat masuk ke dalam tubuh mereka melalui mata, hidung, dan mulut mereka. Tahan nafas 10 detik. Faktanya, bisa menahan nafas selama 10 detik tidak berarti Anda dapat terbebas dari COVID-19 atau penyakit pernafasan lainnya. Gejala COVID-19 dapat berupa batuk kering, kemudian kelelahan, dan demam. Beberapa orang dapat mengalami gejala tambahan lainnya seperti pneumonia. Cara terbaik untuk mengetahui seseorang terjangkit atau tidak yaitu dengan melakukan tes laboratorium.